Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Senang rasanya bisa bertemu kembali dalam seri mata kuliah Hukum Transportasi atau Hukum Pengangkutan dan materi yang akan saya bahas kali ini mengenai pengangkutan atau transportasi laut. Pada slide-slide berikut ini kita akan membahas mengenai pihak-pihak siapa sajakah yang masuk dalam pengangkutan laut. Pihak ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan dagangan dan barang-barang lainnya melalui daratan atau pengairan. Menurut pasal 86 ayat 1 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ekspeditur adalah seorang perantara yang bersedia mencarikan pengangkut bagi pengirim dan tidak mengangkut sendiri barang-barang yang telah diserahkan kepadanya. Ekspeditur ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam buku 1 bab 5 bagian pasal 85 sampai 90. Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian yang dibuat antara ekspeditur dengan pengirim. Sedangkan perjanjian pengangkutan adalah perjanjian yang dibuat antara ekspeditur atas nama pengirim dengan pengangkut. Kemudian pihak transportasi. Pihak transportasi adalah orang yang bersedia menyelenggarakan seluruh pengangkutan dengan satu sejumlah uang angkutan yang ditetapkan sekaligus untuk semuanya, tanpa mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan itu sendiri. Jadi, apabila dibedakan pengangkut pada pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan, sedangkan ekspeditur pada pasal 86 dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah orang yang bersedia mencarikan pengangkut bagi pengirim. Pihak makelar kapal atau yang biasa disebut dengan cargador. Pihak makelar kapal ini merupakan perantara di bidang jual beli kapal atau charter-mencarter kapal. Untuk fungsi yang terakhir ini, makelar kapal bertindak atas nama pengusaha kapal. Makelar kapal juga mengusahakan selanjutnya agar kapal dimuati, dibongkar, dan diserahkan kembali kepada pengusaha kapal. Makelar kapal tidak berwenang mengurus ganti kerugian, sebab dia bukan pihak dalam perjanjian charter kapal. Paling banter dia bisa menjadikan sebagai seorang saksi. Pihak agen douane atau konvoi loper itu perantara perkapalan yang dulu tugasnya mengusahakan sebuah kapal masuk dalam rombongan kapal atau konvoi tertentu. Sekarang tugasnya adalah mengusahakan dokumen kapal, menyelesaikan dan membayar bea cukai dan lain-lain pekerjaan kepelabuhanan. Fungsi agen douane sekarang dikerjakan oleh EMKL, Ekspedisi Muatan Kapal Laut, adalah salah satu perusahaan di bidang logistik yang memiliki izin legalitas dari pemerintah untuk melakukan layanan pengiriman barang besar dan berat menggunakan kapal laut atau biasa yang disebut dengan kargo laut. Pihak pengatur muatan atau stewardor, di mana orang yang tugasnya menetapkan tempat suatu barang harus disimpan dalam ruangan kapal. Untuk mengatur barang-barang dalam ruangan kapal yang terbatas itu, dibutuhkan ahli yang pandai menempatkan barang-barang sesuai dengan sifatnya. Jangan sampai mudah bergerak kalau kebetulan kapal itu oleng, miring, dan lain-lain. Pihak perfilman, usaha yang ditujukan pada penampungan dan penumpukan barang-barang warehousing yang dilakukan dengan mengusahakan gudang-gudang,
lapangan-lapangan di mana dikerjakan dan disiapkan barang-barang yang diterima dari kapal untuk peredaran selanjutnya atau disiapkan untuk diserahkan kepada perusahaan pelayaran untuk dikapalkan, yang meliputi antara lain kegiatan ekspedisi muatan, pengepakan kembali, sortasi, penyimpanan, pengukuran, penandaan, dan lain-lain. Pekerjaan yang bersifat teknis ekonomis yang diperlukan perdagangan dan pelayaran ini diatur dalam pasal 1 PP nomor 2 tahun 1969. Jenis bencana yang terjadi pada pengangkutan laut. Yang pertama, bencana yang disebabkan oleh alam. Hal ini antara lain karena badai, gelombang, angin kabut, kapal kandas, pulau karang, gunung es, kilat, tabrakan kapal. Dan yang kedua, karena perbuatan manusia, di mana awak kapal dengan sengaja memusnahkan atau membuang ke laut sebagian dari muatan untuk mengurangi muatan kapal dalam keadaan bahaya yang lazim dikenal dengan istilah jettison. Dan perbuatan tercela dari awak kapal dengan merusakkan kapal maupun muatan sewenang-wenang dalam mengemudikan kapal, sengaja menimbulkan kebakaran, serta perbuatan lain yang tercela dan melanggar hukum yang merugikan pemilik kapal maupun pemilik muatan. Perbuatan ini disebut dengan baratri. Bencana yang disebut dengan deviation, di mana bencana ini merupakan satu penyimpangan tujuan pelayaran tanpa sebab yang memaksa yang dapat merugikan dan merusak muatan. Misalnya karena lebih lama dalam perjalanan, muatan seperti buah-buahan menjadi busuk dan binatang ternak yang diangkut lebih banyak mati. Kemudian bencana yang ditimbulkan oleh pihak ketiga, misalnya bajak laut, penyamun, pencuri, pencoleng, perampok, pemberontakan, perampasan, penawanan, pemogokan, kerusuhan, dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini kerusakan yang disebabkan oleh tikus, kutu, binatang pengerek, dan hama lainnya. Yang kelima, bencana yang ditimbulkan oleh pemilik barang sendiri, antara lain kelalaian pemilik dalam menyelenggarakan pengepakan yang tidak layak, atau yang disebut unseaworthy packing, ataupun karena perbuatan lain yang sengaja dilakukan dengan itikat buruk. Yang ketiga, bencana karena sifat-sifat dari muatan itu sendiri. Lazim dikenal dengan istilah inherent vice. Pada umumnya, barang-barang yang diangkut melalui laut akan selalu mengalami kerusakan kecil maupun penyusutan. Bagaimanapun baiknya pengepakan tersebut, misalnya buah, sayur, pada binatang, serta barang besi yang sedikit berkarat karena oksidasi ataupun udara laut yang mengandung garam. Kerusakan atau kerugian dalam pengangkutan laut yang timbul disebut dengan istilah average dan diatur pada pasal 169 KHD, menentukan segala biaya luar biasa yang dikeluarkan guna kepentingan sebuah kapal dan barang-barang yang dimuatnya, baik biaya tadi dikeluarkan bersama-sama atau sendiri-sendiri, segala kerugian yang menimpa kapal dan barang-barang tersebut selama waktu yang di dalam bagian ketiga dari bab ke-9 tersebut ditetapkan mengenai saat mulai berlakunya dan berakhirnya bahaya. Segala sesuatu tadi harus dianggap sebagai kerugian laut atau avery. Dua macam kerugian laut. Yang pertama average cruise atau kerugian laut umum yang meliputi kapal, barang, dan biaya pengangkutan secara bersama-sama. Yang kedua, beyond average atau kerugian laut khusus yang meliputi kapal saja atau barang saja. Pada slide ini kita melihat perbedaan antara average umum dan average khusus. Average umum di mana kerugian tersebut sengaja ditimbulkan untuk menyelamatkan barang dan kapal. Sedangkan average khusus di mana kerugian tersebut diderita untuk keperluan kapal saja atau barang saja. Dalam average umum terdapat kepentingan bersama, sedangkan average khusus
tidak terdapat hal demikian. Avaris umum, kerugian atas kapal, barang, dan biaya pengangkutan dipikul secara bersama-sama. Sedangkan avaris khusus, kerugian dipikul sendiri-sendiri atas kapal saja atau barang saja. Sifat-sifat dalam hukum perjanjian ekspedisi. Perjanjian ekspedisi ini bersifat perjanjian timbal balik antara ekspeditur dengan pengirim, di mana ekspeditur mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspeditur. Perjanjian ekspedisi ini juga mempunyai sifat rangkap, yaitu pelayanan berkala, yang diatur pada pasal 1601 KUH Perdata, dan pemberian kuasa yang diatur pada pasal 1792 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedudukan kedua belah pihak dalam perjanjian ekspedisi ini sama tinggi, kedudukan koordinatif. Dari itu suatu kontrak prestasi yang diberikan kepada ekspeditur bukan upah atau gaji, tetapi provisi. Kemungkinan juga bahwa ekspeditur harus menyimpan barang-barang yang diserahkan oleh pengirim itu terlebih dulu dalam gudang ekspeditur. Maka sifat perjanjian ekspeditur itu bersifat bertambah dengan unsur penyimpanan. Perjanjian ekspeditur itu mempunyai unsur juga penyelenggaraan urusan. Bila ekspeditur untuk barang-barang itu harus berhadapan dengan pihak ketiga atas nama pengirim. Ini diatur pada pasal 1354 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikianlah materi kita kali ini. Apabila dirasakan bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, ataupun memberikan komentar dalam kolom komentar dan pertanyaan. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Salam sehat selalu.